Oke, nggak apa-apa ya. Sedikit apa namanya pakai kelas sebelah nggak apa-apa lah ya, karena ini masih kebukanya kebetulan yang ini nih, yang 4C. Yang ingin saya bahas sebenarnya lebih kepada pertama adalah report daripada apa yang sudah teman-teman laksanakan atau teman-teman kerjakan mulai dari 30 Mei sampai dengan nanti pekan ke berapa di sini? Pekan ke 5 ya, pekan ke-5. Kita coba cek di 5. Mana nih pekan ke-5-nya? Apa seperti ini gambarnya? Coba saya dan profil. Saya pakai coba yang 4A, kita buka. Kelihatan dari sana? Dari layar Anda? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Baik, saya ingin memastikan sebenarnya, sorry saya agak mengulang sedikit, saya tidak akan berpanjang-panjang di sini, tapi saya ingin tekankan bahwa saya akan menilai Anda di poin progres yang FAW ya, FAW buku dan mock-up buku. Dan poin yang ketiganya ada di hasil akhir. Hasil akhir itu kan nanti presentasi teman-teman. Jadi tolong dipastikan progres FAW-nya bisa diupload sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Tanggal berapa Pak? Sekitar tanggal 27. Nah, sebisa mungkin teman-teman seperti yang ini ya. Ini kan teman-teman ada linknya masing-masing. Sehingga link ini juga akan menjadi acuan saya dalam mengoreksi ya, mengoreksi hasil daripada pekerjaan teman-teman. Ya. Tentunya belum waktunya saya menilai di FAW, tapi bila mana sudah mencapai minggu minggu ke-5 ya, progres FAW buku, maka tolong pastikan di sini ada link yang bisa saya periksa atau saya koreksi. Jadi tidak perlu pakai flash disk, sekarang sudah cukup simple, tinggal teman-teman upload saja filenya dalam bentuk seperti ini ya. Dalam bentuk apa Pak? Sekali lagi dalam bentuk satu folder yang isinya adalah master filenya yang dalam bentuk InDesign ya, dalam bentuk InDesign, kemudian ada linknya, kemudian ada fontnya yang kalian gunakan. Jadi ini menjadi penting buat saya untuk teman-teman upload di bagian FAW ini karena pekerjaannya akan saya lakukan proses yang disebut dengan audit. Ya, audit. Pak, auditnya apa saja kan gitu ya? Auditnya apa saja kan sudah dijelaskan pekan yang lalu, saya ulangi. Ya, saya ulangi, auditnya adalah berkaitan dengan final artwork yang ada di kita coba buka dulu. Oke, yang ada di sini. Jadi auditnya akan bicara banyak dari sudut pandang dimensi artwork-nya sampai ke media box-nya. Jadi ini poin-poin yang nanti saya audit. Pak Saiful nggak edit enggak, saya nggak mau mengedit ya karena tugasnya saya bukan melakukan FAW, tapi tugas saya adalah mengecek hasil FAW yang sudah kalian buat. Sehingga hasil FAW yang kalian buat harus diupload dalam bentuk satu folder. Ya, satu folder seperti ini. Kalau teman-teman memang satu folder agak sulit, berarti tolong dijadiin zip gitu ya. Tapi kayaknya enggak ya, kalau di Google Drive tidak ada masalah ya.
satu folder seperti ini ya. Betul, kecuali kalau di email. Kalau di email ini agak sulit, mesti di zip. Tapi karena ini di Google Drive, ya Google Drive, jadi saya pikir nggak ada masalah. Clear sampai sini? Ada pertanyaan kira-kira? I'm waiting ya, saya menunggu progres Anda masuk ke sini sehingga bagian saya bisa saya kerjakan untuk melakukan proses pengecekan. Kemudian tentunya setelah FAW selesai, kalian lanjut tahap mock-up buku. Ini juga menjadi penting untuk teman-teman pahami bahwa untuk membuat mock-up buku diperlukan saya kemarin bilang dummy gitu ya. Dummy dalam bentuk yang mungkin dalam tanda kutip mungkin dalam bentuk yang belum ada desainnya gitu ya, belum ada desainnya, kemudian masih blank ataupun sudah ada desainnya, tapi saya sarankan tadi di kelas yang sebelumnya coba Anda pastikan menggunakan kertas yang lain dulu gitu. Ya, kertas yang lain dulu atau kertas yang bisa kalian gunakan sebagai membuat dummy sementara, bukan yang mock up yang sudah jadi. Ya, mock up yang sudah jadi. Sehingga kalau teman-teman punya printer seperti ini di rumah, printer A4, itu bisa dimanfaatkan teman-teman untuk membuat dummy. Belum mock up ya, saya bilang belum mock up karena kalau mock up kan nanti dibuat dalam bentuk yang sebenarnya, pemilihan materialnya dan sebagainya. Sehingga tadi ada beberapa teman yang agak kebingungan, dia mengatakan, Pak, saya nanti pakai materialnya begini dan begini. Saya bilang gini, kalian nggak usah mikirin material, ya, kalian tidak usah mikirin material dulu sebenarnya. Yang kalian fokuskan adalah desainnya, lalu desain itu seoptimal mungkin kalau memang bisa di-print dalam bentuk ukuran kertas seperti ini ya. Ini kan A4 kan? Nah, ini A4. Karena kertasnya yang akan kamu cetak adalah ukurannya 21 kali 21, maka sebenarnya teman-teman bisa gunakan printer yang ada di rumah. Kalau teman-teman punya printer A4 nih, seperti ini, ya atau seperti apapun lah, ini punya printer gitu, printernya, maka printer ini bisa digunakan untuk mencetak area cetak yang lebarnya 21,5 karena lebarnya tidak bisa ditambah, tapi dari sudut pandang panjangnya itu bisa kalian maksimalkan. Maksudnya gimana sih Pak? Maksudnya gini, teman-teman kan mau bikin dummy ya, mau bikin mock up. Mock up-nya ukuran berapa? 21 kali 21. Kalau 21 kali 21 berarti nanti yang dibutuhkan adalah area kertasnya 21 dikali 21 kali 2, berarti 42. Sehingga butuh kertas adalah 21 kali 42. Sampai sini lanjut? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Dari situ, misalkan saya lipat seperti ini, nanti hasilnya kan memanjang ya. Berarti kan ini 21. Ke bawahnya 42. Ini bisa kamu cetak, tidak perlu langsung pakai digital print. Apalagi kalau teman-teman nanti ada yang menginginkan dalam satu buku itu materialnya beda-beda. Ini problem, bukan problem dalam tanda kutip tidak bisa saja. Tapi kalau untuk membuat mock-up, sebaiknya diawali dengan membuat dummy yang materialnya itu tidak harus langsung seperti itu gitu. Kenapa? Karena kita butuh melihat hasil FAW yang kita buat. Jadi FAW yang sudah kita buat, kita rencanakan print saja di kertas HVS misalkan. HVS-nya ukuran 21 atau 22 kali 44 karena kita mau potong kan, supaya nanti jadinya adalah ketika dilipat seperti ini, nanti jadinya adalah 21 kali 21 gitu. Nah, silakan kalian buat.
Pak, saya nggak punya kertas HVS, Pak, yang ukuran 22 kali 44. Minta di kampus, ya. Kampus ada kertas HVS ukurannya besar-besar, sekalian potong silahkan. Ya, kalian potong. Kalau kita mau pakai kertas yang lain, boleh nggak Pak? Kertas BC misalkan. Karton BC karena BC lebih tebal, silahkan pakai BC. Tapi saya tidak rekomendasikan pakai kertas aslinya ya, karena kalau teman-teman nanti pengennya dicetak di kertas yang glossy, licin, seperti ini nggak bisa menggunakan printer yang seperti ini. Karena printer di rumah Anda, saya yakin kebanyakan menggunakan printer inkjet. Ya, tintanya refill gitu ya, tintanya refill atau mungkin ada yang pakai tinta cair seperti ini gitu. Jadi kan kalau tintanya cair berarti ini nggak bisa untuk kertas-kertas yang art karton atau art paper. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Tidak ada? Nggak ada ya? Yakin ya? Paham maksud saya ya? Jadi ini adalah kaidah, sekali lagi kaidah di dalam merencanakan proses produksi. Jangan Anda langsung mencetak kemudian sesuai dengan material yang kalian akan gunakan. Karena biasanya material yang akan digunakan beberapa teman itu merencanakan, Pak, saya covernya pakai kertas ini, Pak. Kemudian nanti di tengahnya ada mikanya, Pak. Kemudian nanti di tengahnya lagi ada kalkirnya, Pak. Jadi kalau saya hitung-hitung, kertasnya bisa jadi ada 4 jenis lebih yang digunakan untuk membuat satu buku. Sementara kalau kamu langsung fokus menggunakan kertas yang tadi yang ada, kita belum tahu layoutnya sudah benar atau belum, ya. Ada yang typo atau tidak. Nah, ini ini adalah kaidah di dalam proses cetak untuk membuat sebelum produknya dicetak beneran, itu kalian bikin daminya dulu. Ya, jadi saya anggap nanti prototipe itu adalah sudah jadi yang memang produk akan dinilai. Nah, sebelum kalian dinilai, coba bikin yang dummy menggunakan kertas yang seadanya lah, dalam tanda kutip ada kertas HVS, pakai kertas HVS aja dulu untuk melihat layoutnya. Clear kira-kira? Halo? Nyambung? Jadi nyambung, Pak. Saya tunggu ya progres FAW-nya ya. Nanti tolong upload link-nya, kasih di sini, nanti tugas saya untuk memeriksa. Kemudian mock-up-nya nanti juga harus dibawa secara langsung, saya harus lihat hasil akhirnya juga menjadi penting presentasi kalian. Oke, saya pikir ini menjadi tambahan sebelum kita masuk ke konten materi pada sore hari ini. Oke, kita lihat dulu teman-teman. Rotografur kita sudah bahas, kemudian mesin cetaknya juga sudah. Nah, ini ada beberapa tema yang belum sempat kita bahas sebenarnya, yaitu kemasan plastik, dan di sini ada teknik cetak tinggi, letterpress, kemudian ada teknik cetak digital yang memang seharusnya sejatinya kita bahas di pertemuan hari ini tuh cetak digital. Berarti setidaknya ada 3 tema yang belum kita bahas. Saya mohon maaf karena saya harus jeda untuk membahas FAW karena sangat berkaitan dengan penilaian pada PBL. Jadi tolong bisa dimaklumi ya. Nah, kita ulang sekarang di bagian letterpress dan flexography. Ya, letterpress dan flexography terlebih dahulu. Nanti ada kaitannya dengan material plastik sebenarnya atau kemasan plastik.
Oke, kira-kira ini belum saya bahas kan yang flexography? Belum. Oke, kita masuk ke flexography ya. Kita masuk dulu ke sini, flexography dan letterpress dan flexography. Apa itu letterpress dan flexography? Ini untuk FAW sudah tidak ada pertanyaan kira-kira? PBL? Tidak ada? Good, kalau tidak ada berarti sudah sangat jelas apa yang saya sampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan yang memang ingin disampaikan tapi ragu-ragu pada kesempatan ini, silakan di WA pribadi ya, wapri saja ke saya, terutama terkait dengan tadi ada pertanyaan juga ya dari teman-teman yang sebelumnya, Pak, memang di kampus ada kertasnya Pak gitu, Pak, memang boleh Pak minta kertas, Pak, memang ya, pertanyaan banyak memang gitu. Tapi saya katakan di kampus ada kertas, di kampus ada fasilitas BHP ya, bahan habis praktikum yang bisa digunakan. Jadi silahkan saja kalau teman-teman mau menggunakan itu. Yang penting pengajuan atau permintaannya ada. Oke, letterpress and flexography. Saya kalau bicara letterpress, maka sebenarnya bicara proses cetak yang cukup lama ya. Johannes Gutenberg di 1440 itu bikin mesin cetaknya sebenarnya itu adalah representasi dari letterpress, atau letter itu tulisan, press itu tekan. Jadi tulisan ditekan. Materialnya adalah logam. Apanya Pak? Acuan cetak. Jadi kenapa dikatakan cetak tinggi? Karena menggunakan material logam yang letterpress ya, kita bicara letterpress, kemudian di bagian acuan cetaknya BM-nya lebih tinggi daripada BTM. Apa Pak BM dan BTM? Lewat lah ya. BM itu bagian mencetak, BTM itu bagian tidak mencetak. Seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan dari hasil kerja letterpress itu dianggap sederhana, dianggap kurang mumpuni untuk percetakan atau mencetak satu material yang membutuhkan harmonisasi warna yang sangat luar biasa, atau bahasa sederhananya adalah proses cetak yang full color gitu. Nah, maka flexography itu menjawab, cetak tinggi itu juga selain letterpress adalah flexo loh yang bisa digunakan untuk mencetak full color. Nanti kita lihat hasil cetak, contoh hasil cetaknya. Maka letterpress ini secara basic principle ya merupakan teknologi mekanik yang memerlukan tekanan tinggi untuk mentransfer tinta ya berbentuk pasta, yang mana kalau pasta itu berarti kan kental. Kalau kental viskositasnya tinggi. Sehingga membutuhkan material yang nanti bersinggungan langsung dengan acuannya. Jadi substrate-nya di sini. Teman-teman bisa lihat di sini. Substrate. Ya, materialnya. Apa materialnya, Pak? Kertas. Karena dulu letterpress itu atau bahan cetak itu lebih banyak kertas dibandingkan plastik. Ya. Jadi rata-rata letterpress menggunakan kertas sebagai medianya, di mana media itu akan bersinggungan langsung dengan acuan cetaknya. Ini acuan cetaknya yang mana bagian yang mencetak lebih tinggi daripada yang tidak mencetak. Kita bisa lihat teman-teman, ini adalah mesin yang sudah sangat lama, ya hampir-hampir 60 tahun, ya karena mesin ini sekitar 1960. Ya, 1960 sekarang 2022. Artinya ini sudah 62 tahun. Ya, tapi masih ada sampai sekarang. Nah, kita bisa lihat letterpress bagian mencetak lebih tinggi, bagian mencetak dilapisi dengan tinta yang telah diratakan, kemudian ditransfer ke media cetak. Mana Pak acuan cetaknya? Ini dia acuannya, ini kertasnya, ya. Yang ini tintanya dari atas. Nanti kita lihat videonya.
Letterpress awalnya diaplikasikan untuk membuat poster pengumuman barang cetak lainnya yang untuk pemerintahan, bisnis, dan kolom berita lokal selama 4 abad. 400 tahun mengirimkan berita. Kenapa? Karena proses cetaknya termasuk lebih awal dibandingkan proses cetak offset, dibandingkan proses cetak rotografur, apalagi flexografi. Flexografi belakangan. Walaupun nanti kaidah proses cetaknya sama-sama menggunakan cetak tinggi. Tahun 1812. Kita lihat gambarnya seperti ini. Ini ada yang flatten, kemudian ada yang rotary. Gimana sih Pak? Saya langsung ke sini. Teman-teman pernah lihat nggak? Ini apa namanya? Ini yang kita sebut dengan nomerator. Adanya di mana? Adanya di mana? Alia, adanya di mana Al? Kalau saya lihat nomerator kayak gini tuh adanya di mana? Nemu nomor tuh di cetakan apa kira-kira? Halo? Stempel bukan sih Pak? Oke. Stempel ya. Pernah lihat stempel gitu ya Mas ya? Iya Pak. Dikit ya Mas ya. Ini siapa? Siapa nih? Maulana. Maulana. Ya Maulana. Biasanya kamu lihatnya di stempel ya? Stempel yang belakangan gitu. Ya, yang belakangan. Yang biasanya nomor ya. Bisa sih di tiket gitu. Karcis, di stempel, ya bentuknya seperti stempel. Tapi ini adalah nomerator yang biasanya dipakai untuk apa? Uang gitu. Tiket gitu. Teman-teman suka ada uang ya? Punya uang nggak kira-kira? Ada dong Pak. Nah itu teman-teman kalau lihat uang itu ada nomeratornya. Dan itu nomerator biasanya dicetak menggunakan proses cetak tinggi. Kenapa? Karena model proses cetaknya menggunakan istilahnya adalah proses cetak yang sangat kita lihat videonya ya, menggunakan proses cetak yang masih sangat sederhana yang kita sebut dengan letter set. Jadi letter set, letter itu tulisan, set itu pengaturan. Mengatur huruf. Ya. Bentuknya seperti ini teman-teman. Coba lihat dulu ya. Tired of scan reports? You need a solution that takes care of the basics and does it well. Nah, ini adalah gudang yang isinya adalah huruf. Ini saya agak cepetin ya, tapi intinya adalah teman-teman akan lihat dalam satu rak ini berisi tentang huruf, semuanya huruf. Karakter huruf, mulai A sampai Z. Di mana A sampai Z ini akan kita susun menjadi kata-kata. Nah, sesuai dengan kalimatnya. Ukurannya berapa, Pak? Nah, ini huruf semua nih, Mas. Ya, ada plat yang digunakan nih. Nah, ini namanya letterpress. Mesinnya masih tadi ya, yang rotary. This is a Van der Kook cylinder press. This is the cylinder. The cylinder travels across. Nah, dia jalan seperti itu. Jadi kertasnya masih ditempatkan secara manual. 1996. Coba deh. 1996 berarti 1996 ya, masih dipakai ini mesin. Tapi mesinnya sendiri itu sudah dari 1960, lama banget. Sampai 1996 masih dipakai. Cukup lama mesin ini. Saya agak cepetin. Langsung ke proses cetaknya. Ini yang kita sebut dengan letter set yang tadi saya katakan.
Pak, susun huruf. Ya, kita menyusun huruf satu persatu. Same measure, 24 picas is this, because I think I might want to drop something else in there shortly. Maybe some other information to accompany this. But I would like to have a look at this first and see if there's any typos in it. Ini diratakan supaya posisinya sama semuanya, ketinggiannya. The type sits on the press, and we locked it. So we, in reverse, we unlock it in here. So the type's allowed to settle to this surface rather than. Ini dulu saya It's kind of nice. Just sempat melihat mesinnya tapi nggak ada praktek karena tahun 2005 saya baru kuliah belajar tentang proses so we cetak. pick up the press. Tapi So mesinnya what masih happens ada. is that Ya, mesinnya masih side to ada. side, it levels out the- Tapi 2005 sudah sangat jarang digunakan, without taking sehingga pressure. pada saat itu saya tidak mempelajari tentang susun huruf. Just halfway, come back. Nah, ini kertasnya dimasukkan dalam Now I'm gonna di bagian atasnya. on one sheet of print. So I do that slowly. I run this through. Should take an impression. It's nice. Nah, sebenarnya Roll tercetak. this back. Ini yang muter di atas bukan itu ya, bukan acuannya ya. Acuannya ada di bawah Three tadi. sheets of packing. Nah, oke. Kebayang nggak dari video ini? Ini video dibuat 15 Mei 2014. Ya, Mr. Smith Letterpress Workshop, ada workshopnya di sana. William Morris Gallery, London Museums. Jadi mesinnya sendiri sudah dimuseumkan. Tapi it's okay ya, bagus ya. Artinya kita bisa lihat dari catatan sejarah bahwa proses cetak yang kita temukan sekarang itu, yang sekarang kita nikmati itu sebuah hasil perjalanan panjang. Sebelumnya mencetak huruf per huruf saja sangat sulit ya. Nah, sekarang kita tinggal menikmati. Nah, dengan era yang sangat luar biasa lah tentunya. Jadi seperti itu ya gambarannya. Kemudian muncul flexografi. Pak, bedanya apa? Tadi sudah jelas. Kalau di letterpress, acuannya begini. Kebayang nggak kalau acuan seperti ini berarti warnanya akan solid? Oh, atau harus solid? Iya, harus solid. Sementara cetakan itu berkembang sehingga cetakan yang tadinya hanya bisa menggunakan bahan logam ya dirubah menjadi bahan yang fleksibel. Makanya namanya flexografi. Disingkat flexo saja adalah suatu teknik cetak yang menggunakan acuan cetak berupa plat yang terbuat dari karet, fotopolimer atau bahan fleksibel lainnya. Sehingga nama flexografi diambil dari kata fleksibel yang merupakan bahan pembuat plat cetaknya. Teknik cetak flexografi termasuk jenis teknik cetak tinggi karena tinta dialihkan ke media cetak melalui plat yang permukaannya lebih tinggi. Nah, jadi ini sebenarnya yang dijawab ya, dan prosesnya sudah sangat luar biasa. Luar biasa dalam artian sudah sangat high technology. Gimana Pak untuk membuat acuannya? Kita coba lihat pembuatan acuannya. Nah, ini dia untuk membuat acuannya. Lihat dulu ya. Today's store shelves are filled with products where the package or label has been printed with flexo printing technology. Flexo's popularity is increasing due to the wide range of substrates that can be printed, due to outstanding brand color reproduction, and lower cost over other technologies, even for shorter runs, and consistently excellent print quality. For the last 2 decades, ESCO first pioneered and then became the leading innovator in digital flexo plate imaging, and today, ESCO is the leading solution provider for flexo plate imaging solutions. With years of expertise, smart software, and leading imaging engines, it's no surprise that the majority of all digital flexo plates are imaged on ESCO's plate-making devices. Nah, ini proses pembuatan acuannya ya. Ini acuannya nih, fleksibel. Warnanya hitam karena masih ada lapisan fotosensitifnya.
After a back exposure, the digital polymer plate is loaded into the CDI. Nah, ini menggunakan laser. Digital flexo Laser imaging itu untuk devices. membentuk imagingnya. The laser inside the CDI writes the printable image on the plate in the desired resolution. Kita bisa atur resolusinya The berapa plate gets its ya, UV mean exposure sampai by akhirnya the UV jadi light array flat inside the foto CDI. polimer. The plate is now ready for development to get the image elements in raised relief. Nah, ini developingnya. Nah, memunculkan. After Ini dia drying, hasilnya. the plate is then finished with UVA and Teman-temannya UVC bisa lihat. light. Oh, Then the plate is cut and mounted onto the printing cylinder. dipasang ready di to go on the silinder printing press. sebagai The printing CDI press-nya. series of flexo plate imaging devices covers all flexo and letterpress printing applications, including labels, flexible packaging, corrugated, or can decoration. There is a CDI designed for all digital flexo plate types and sizes. Also, flexo sleeves used for endless printing are imaged with the cantilever CDI. CDIs can also be used to image letterpress plates. ESCO's flexo imaging solutions lead the global flexo imaging industry. The Ya. CDI together Kebayang with sekarang pre-press and bagaimana workflow sebuah software teknik delivers cetak the best berkembang quality and highest yang performance tadinya digital flexo namanya solutions letterpress for every flexo and menggunakan letterpress logam printing sekarang application. berubah ya menjadi flexografi. Tapi letterpress masih ada, Pak? Masih. Ya, letterpress masih ada. Jadi teman-teman, ini adalah gambaran bahwa teknologi itu berkembang sehingga sekarang flexo itu sudah menjadi pilihan ya. Pilihan untuk mencetak kemasan yang memiliki Paper and abundance of digital flex. memiliki oplas sangat tinggi. So printing process is Dia akan jalan seperti ini. The boxed print due to digital camera was created to adjust the digital setup. Ya, and ini the quality of each warna-warnanya. printed job. Ada berapa It is warna? present Nah, on every tergantung printing unit, constantly berapa checking warna what yang is being dibutuhkan. printed, Nah, and teman-teman when silakan necessary, nanti automatically adjust cari to tahu basic parameters tentang of the printing flexo process, lebih the jauh register, and the pressure. dari tutorial atau dari video-video yang banyak dijelaskan di YouTube ya. Baik, saya ada produk di sini. Ini adalah salah satu produk yang hasil daripada proses cetak yang katanya adalah flexografi. Nanti kita coba cek, bener nggak sih Pak flexografi kan gitu ya? Dari mana tahunya kan gitu? Nah, saya matikan kameranya saya dulu. Kita ke kamera yang kamera laptop. Kelihatan teman-teman? Susu ya? Ah, saya di sini pegang kamera digital. Nanti kita lihat teman-teman, raster daripada proses cetak flexo itu akan terbentuk seperti ini. Jadi ini nanti yang menjadikan kita tahu bahwa ini adalah flexo. Dari mana Pak tahunya? Dari sini. Apa yang kamu lihat? Ada garis tepinya. Ya, ada garis tepi. Ya, ada garis tepi yang sangat ketara. Ini adalah hasil daripada flexo atau proses cetak tinggi. Ini contoh kalau cetak tinggi hasilnya adalah seperti ini. Kalau rotografur gimana Pak? Kalau rotografur atau kalau offset, ini adalah offset. Oh sorry, ini flexo juga ternyata. Nah, lebih jelas, lebih detail. Kelihatan? Kelihatan Pak. Pak Saiful pegang apa? Saya pegang ini. Nah, ternyata ini dicetak menggunakan flexo. Taunya dari mana Pak? Taunya adalah dari outline yang ada sangat jelas muncul di tepi, ya di tepi hurufnya. Nah, ini adalah contoh bahwa ini menggunakan flexo. Pak, padahal kertas loh Pak. Iya. Flexo juga bisa untuk kertas. Ya, seperti ini. Ada rasternya juga Pak? Ada. Flexo tetap ada rasternya. Tapi kalau teman-teman sekali lagi lihat di bagian hurufnya, sekali lagi teman-teman bisa lihat
Nah, hurufnya terbentuk outline, garis. Nah, beda halnya kalau teman-teman pegang cetakan hasil cetak offset. Nah, ini ada satu cetakan hasil offset. Nah, tidak ada garisnya. Ya, tidak ada garisnya. Seperti ini. Ini adalah offset. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana offset, mana roto, mana flexo. Ya, ini huruf. Sorry. Nih, teman-teman bisa lihat lagi. Ini adalah kardus yang saya pegang. Ada nggak outline-nya? Tidak ada. Tidak ada outline-nya. Maka ini bukan flexo. Tapi ini menggunakan proses teknik cetak sablon. Nah, ini pakai sablon nih. Bisa dilihat. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Saya ingin garis bawahi bahwa yang namanya cetak konvensional itu bukan berarti yang jadul, tapi proses cetak yang memang digunakan secara massal. Maka proses cetak ini menggunakan flexografi di mana speed mesin itu juga bisa mencapai 90 atau 120 meter. Ya, 120 meter per menit. Pak Saiful lagi ngapain? Saya lagi buka, teman-teman. Bisa lihat. Ini saya pegang kemasan susu. Kalau teman-teman lihat di sini, di belakangnya itu kalau dibuka, itu ada kode. Kode apa? Kode warna yang digunakan. Ya, ini kalau ketemu langsung enak nih, kelihatan tuh. Ya, ini adalah warna-warna yang digunakan. Sehingga warna-warna ini kita bisa identifikasi sebenarnya proses cetaknya menggunakan warna Pantone berapa sih gitu. Kita bisa cek. Nah, ini warna-warnanya nih. Nah, ini warna Pantone-nya nih. Ya, warna Pantone. Kemudian ini bukan Pantone, ini warna hijau campuran antara kuning dengan sian. Kemudian warna biru sian dengan warna magenta, ya. Teman-teman bisa lihat sian dengan warna magenta. Kemudian di sini ada merah gabungan antara yellow dengan magenta. Ya, sementara warna Pantone-nya ada di sini. Nah, ini Pantone. Ciri-cirinya apa? Pantone itu single color. Single color. Jadi teman-teman bisa lihat ini dicetak menggunakan warna separasi cyan, magenta, yellow, black dengan warna Pantone-nya ada dua. Pertama adalah warna Pantone warna biru. Kemudian di sini ada Pantone warna kalau saya sih lihatnya kayak warna magenta ya, pink ya, tapi mungkin agak ke warna salem. Ya, salem. Tahu ya kalau anak perempuan tahu kayaknya warna salem. Nah, ini ciri-ciri dari hasil cetak atau tinta cetak yang menggunakan Pantone karena tidak ada warna lain selain warna pinknya. Sementara kalau kita ke atas tadi, ini warnanya hijau, tapi pembentuk warnanya adalah yellow dengan cyan. Oh. Yang biru dari cyan dengan magenta, yang merah antara yellow dengan magenta. Jadi ini ciri-ciri bahwa ini menggunakan warna separasi ditambah dengan warna Pantone dua warna, satu dengan dua. Baik, ini adalah penjelasan singkat dari pembahasan kita tentang proses cetak letterpress dan flexografi. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Walaupun waktunya terbatas, waktunya juga penjelasannya menggunakan apa kita sebutnya menggunakan media virtual, tapi mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik.
Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada? Belum, Pak. Belum. Nah, kalau belum berarti cukup. Ya, sudah jelas. Kita tinggal absen berarti. Ya, karena penjelasannya sudah selesai mengenai proses cetak flexografi dan rotografur. Kemudian untuk kemasan plastik, teman-teman, silakan nanti dicek materinya. Ini tidak terlalu banyak pembahasannya. Sebenarnya ini lebih banyak bicara tentang penggunaan plastik di dalam industri, ya, industri kemasan, di mana penggunaannya itu ada yang namanya PET, kemudian ada HDPE, ada LDPE, ada PVC, PP, dan polystyrene. Ini silakan teman-teman baca saja, masing-masing punya karakteristik, ya, dan penjelasan daripada materi ini juga ada di, sebentar kita lihat dulu, ya, penjelasan dari materinya. Belum saya recordnya, belum saya kasih ya. Silakan dibaca saja dulu. Ini tidak ada tugasnya, saya hapus saja. Tugasnya tidak ada. Tapi teman-teman materinya silakan dibaca. Ya, karena teoritis sebenarnya tidak terlalu sulit untuk memahaminya. Ini sebagai pengetahuan saja, ya, pengetahuan untuk teman-teman. Di sini ada apa sih PET? Nah, polietilen itu banyak diproduksi dalam industri kimia dan digunakan dalam serat sintetis seperti membuat botol minuman, wadah makanan, aplikasi thermoforming. Aplikasi dalam grafika ini digunakan untuk proses cetak kemasan, ya, bagian luar. Ini teman-teman bisa dilihat nih, ideal untuk kemasan yang memerlukan pemanasan sebelum dimasak. Ada polietilen, ini contoh-contohnya. Oh, ini polietilen, rigid packaging, ya. Kemudian ada OPP. OPP juga nanti teman-teman bisa baca. Banyak plastik yang menggunakan OPP ini untuk membuat, biasanya dibuat untuk barrier. Barrier itu pembatas antara material, misalkan nylon dengan alufoil misalkan. Nah, ini tengah-tengahnya, ya. OPP ini biasanya untuk tengah-tengahnya. Silakan nanti dibaca saja, ya, tidak ada yang sulit. Kemudian nanti kenapa kaidahnya plastik itu banyak digunakan, karena memang plastik menjadi PR juga untuk Indonesia, karena kemasan plastik itu mendominasi industri makanan dan industri flexible packaging. Tadi teman-teman bisa lihat videonya, ya. Begitu kita lihat videonya yang di sini, ya, hampir-hampir ini semuanya packaging gitu, packaging yang terbuat dari plastik. Baik, saya pikir ini, ya, saya kirim dulu ke sini. Karena kalau tidak ada pertanyaan, maka kita cek dulu di presensi kita. Yang tidak hadir atau berhalangan hari ini siapa saja, silakan kita cek. Ya. Oh, salah ya? Oh iya. Oke, salah ya. Saya kirim ke Alia aja, ya. Nah, nanti dilihat bisa diputar lagi, ya. Banyak linknya sebenarnya di YouTube juga banyak banget, teman-teman. Silahkan saja. Ini menjadi minimal teman-teman tuh walaupun desainer grafis, tapi tahu, oh iya ternyata ada flexografi, ya, proses cetaknya seperti itu gitu, ya. Nah, ini pendalaman materi saja. Cuman kalau ditanya, Pak, masuk ke ujian nggak? UASnya ada nggak? Nggak ada, ya, karena UASnya kita sudah tergabung di PBL. Jadi
ini sedikit materi tambahan saja. Kita cek dulu. Saya panggil ya satu-satu ya, supaya ketahuan atau kelihatan siapa yang tidak hadir. Nadila? Hadir, Pak. Hadir, belum absen ya Mbak ya. Muhammad Syukri? Hadir, Pak. Aldifa? Hadir, Pak. Hadir. Yasmin? Yasmin tidak ada. Andrea Putri? Hadir, Pak. Andrea Putri ada. Alia Sari Hayat? Hadir, Pak. Hadir. Maulana ada. Muhammad Fairuz? Tidak ada. Maulana ada ya. Fat Elvareta? Hadir, Pak. Hadir. Salsa? Hadir, Pak. Rifan Zamzami? Tidak ada. Nabil Khairi? Hadir, Pak. Muhammad Gifari? Hadir, Pak. Muhammad Gifari. Muhammad Ahnaf? Ada. Nita Dwi Anggraini? Hadir, Pak. Muhammad Panji Nata Nagara? Hadir, Pak. Hadir. Raden? Hadir, Pak. Aldo? Aldo tidak ada. Alia Sabrina ada ya. Adek Pangestu? Hadir, Pak. Hadir. Nusaibah Hanifah? Hadir. Oke, jadi total ada 4 mahasiswa ya. Tidak terkonfirmasi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi pesan saya tunggu di logbooknya ya.